Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ, mari kita bersama-sama kita awali dengan doa suratul Fatihah. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah di dalam belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, terima kasih atas doanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, anak-anak sekarang sudah kelas 3 ya. Berarti sudah tambah besar, sudah tambah pintar. Sekarang dibuka buku LKS kelas 3 halaman 2 ya. Di sana yang paling atas kita bahas bab, ada tulisan bab 1, memahami ilmu tajwid. Jadi anak-anak, kita akan mempelajari ilmu tajwid. Al-Quran tidak bisa dibaca tanpa ilmu tajwid. Maka dari itu kita belajar ilmu tajwid ya, supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan benar dan tepat. Anak-anakku sekalian, bab 1 kita membahas tentang memahami ilmu tajwid ya. Apa sih arti ilmu tajwid? Apa yang disebut dengan ilmu tajwid? Apa tujuannya belajar ilmu tajwid? Dan apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan membahas pengertian ilmu tajwid ya. Dilihat halaman 3 buku LKS BTQ halaman 3, dilihat ya. Yang atas ada huruf A besar ya. Pengertian ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan. Lihat di papan tulis, saya nulis jawada yujawidu tajwidan ya. Yang artinya jawada adalah perbaikan ya, artinya jawada perbaikan. Yujaw itu penyempurnaan, tajwid dan pemantapan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhrajnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Anak-anakku sekalian, dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan ilmu tajwid itu adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf dan makhrajnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Anak-anak sekalian, ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dan baik. Jadi unsur-unsur yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah sebagai berikut. 1 yang dibahas nanti, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nomor 2, sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf, hubungan antara huruf. Yang keempat, ahkamul mad wal qasri, hukum panjang dan pendeknya bacaan. Ya. Yang kelima, ahkamul ibtidai wal waqfi wal qasri wal wasli ya. Jadi yang kelima saya ulangi, al ahkamu ibtidai wal waqfi wal wasli. Artinya apa? Aturan memulai, memberhentikan dan melanjutkan bacaan. Anak-anak sekalian, pada halaman
3 yang paling bawah, lihat ya anak-anak, halaman 3 yang paling bawah ada tulisan tadrib ya. Terus di sini ada tulisan isilah kolom berikut ini sesuai dengan pertanyaannya. Lihat, di situ ada pertanyaan yang berada di sebelah bawah ya. Sebelah bawah ada pertanyaan. Yang kotak-kotak ini ya, nanti kamu isi dengan kalimat ya. Pertanyaan yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Apa ini isinya di sini ya. Jadi di sini ada 5. 1 2 3 4 5 oh dan 6 ya. Nanti kamu isi apa jawabannya di sini sesuai dengan pertanyaan yang ada di bawah ini. Anak-anak sekalian, baiklah kita buka selanjutnya halaman keempat ya. Halaman 4 LKS B ya, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ya, ini tujuannya. Tujuan ilmu tajwid ya adalah memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Jadi tujuannya belajar ilmu tajwid itu untuk memelihara kesalahan dari membaca Al-Qur'an. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an dikategorikan dalam 2 macam, yaitu yang 1 al-lahnu al-jali ya. Jadi artinya al-lahnu al-jali itu kesalahan besar, kesalahan yang fatal. Jadi kesalahan yang hukumnya bisa dikatakan haram kalau fatal, salah besar. Al jali adalah kesalahan dalam baca Al-Qur'an yang dapat mengubah arti dan menyalahi huruf qur'an ya. Melakukan kesalahan ini hukumnya haram. Nah, anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan yang besar atau fatal dalam membaca Al-Qur'an berarti hukumnya haram. Bukan pahala yang dapat, nanti siksa yang akan anak-anak dapatkan ya. Yang termasuk diantaranya yaitu salah besar atau salah fatal 1 atau A, kesalahan makhrajul huruf. Biasanya terjadi pada pengucapan huruf yang serupa seperti ain disamakan dengan hamzah, ha disamakan dengan ha ya, kho disamakan dengan ghin. Ini salah fatal karena bisa merubah arti. Yang kedua atau yang B, salah membaca mat seperti bacaan pendek dibaca panjang atau sebaliknya. Makanya anak-anak kalau membaca Al-Qur'an itu kalau ada tanda panjang dibaca panjang, kalau pendek ya dibaca pendek. Jangan terbalik, yang tidak ada tanda panjang dibaca panjang, yang ada tanda panjang dibaca pendek. Ini salah besar atau salah fatal karena bisa merubah arti. Selanjutnya yang disebut salah atau salah besar atau salah fatal atau al-lahnu al-jali. Yang ketiga yaitu salah membaca harokat seperti harokat di akhir atau sebagai yang menunjukkan jabatan kata. Jadi 3 hal ini yang disebut salah besar. 1 ya, makhrajul hurufnya salah. Yang kedua, panjang pendeknya kurang tepat. Yang ketiga, tidak membaca harokat yang diakhirkan dengan benar ya. Yang kedua yaitu salah kecil atau kesalahan kecil, al-lahnul al-kafi. Di sini kesalahan yang disebut kesalahan kecil, contohnya kesalahan kecil misalnya menebalkan atau huruf yang tipis. Jadi membaca huruf yang seharusnya tebal dibaca tipis, yang baca tipis dibaca tebal. Contoh, al-basir dibaca tipis seharusnya, tapi kamu baca al-basiru, jadi tebal. Ini salah kecil, tidak merubah arti ya. Yang B, membaca dengung pada bacaan yang seharusnya tidak didengungkan ya. Jadi bacaan
yang seharusnya didengungkan tidak didengungkan, sebaliknya yang dengung tidak, yang tidak mendengung didengungkan ya. Jadi contohnya bacaan idhar, man amana dibaca man amana, indah boleh. Jadi yang dibaca tidak mendengung ya harus tidak mendengung, dibaca jelas ya, dibaca jelas ya. Yang ketiga, menambah panjang dengung atau guna. Misalkan panjang dengung 2 harokat dibaca 4 harokat atau sebaliknya. Contoh seperti mim ba'di itu dibaca hanya 2 harokat. Kalau dibacakan mim ba'di, nah itu tidak apa-apa, cuma hukumnya makruh anak-anakku sekalian. Lihat di halaman 4 ya, halaman 4 LKS kelas 3 ya. Coba yang paling bawah ada tulisan tadrib ya. Terus perintahnya, tulislah contoh-contoh al-lahnul jali atau kesalahan besar atau fatal dan al-lahnul al-kafi, kesalahan yang kecil ya. Kerjakan dalam kolom di bawah ini ya. Yakinlah dengan kemampuan dirimu sendiri. Coba kolom pertama nomor 1, 2, 3, 4 ya. Di sini kolom kedua al-lahnu al-jali, kesalahan yang besar. Jadi kamu tulis contohnya, kesalahan besar itu huruf apa dibaca apa. Ya. Jadi huruf yang seharusnya huruf apa dibaca huruf apa. Tapi di sini ya, ini contoh al-lahnul jali atau kesalahan besar itu terletak di apa? Kamu kasih contoh di sini. Yang kolom sebelah ya, sebelahnya ini al-lahnu al-kafi, kesalahan yang kecil. Kamu berikan contoh bacaan apa yang termasuk salah kecil ya. Jadi di sini kamu tulis kalimat atau kata yang bacaannya salah kecil, yang di sini kamu tulis kalimat atau kata yang bacaannya dengan salah besar. Anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran BTQ yang perdana. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.